Men. Halo, 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 apa kabar? Baik, baik, baik. Sehat, Om? Sehat. Wah, alhamdulillah, selalu semangat dan sehat ya, Om ya. Iya. Ya, Om, lagi apa nih kesibukannya nih, Om? Kesibukannya ya seperti biasa, trading, lalu ngurusin member, kemudian akhir-akhir ini banyak keluar ketemu orang aja. Banyak Oh, yang harus diurus tentunya. ya tetap produktif sih, Om ya. Nah, Iya. sekarang nih Om, kita bakalan sharing nih teman-teman. Ini yang tadi kami perkenalkan yaitu Om Men, seorang profesional trader. Kami akan membahas sebuah topik yang mungkin teman-teman juga tunggu-tunggu, yaitu mengenai cara menentukan tujuan finansial. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mengutarakan keresahan kita mengenai finansial nih teman-teman, saya sarankan nih sekarang teman-teman buka handphone, buka notebook, atau apapun yang bisa dicatat, biar ilmu dari Om Ben ini bisa kita manfaatkan, biar improve gitu ya Om ya. Jadi, kalau dari keresahan mengenai topik, kita mulai aja kali ya Om ya. Jadi gini Silakan, Om, silakan. sambil curhat tipis-tipis nggak apa-apa lah ya. Jadi gini, Boleh, silakan. ngomongin soal menentukan tujuan finansial sebenarnya penting nggak sih Om? Itu pertanyaan yang penting nggak sih gitu? Penting ya, karena begini, buat saya bukan hanya tujuan finansial. Kita hidup ini harus memiliki tujuan, itu dulu ya. Jadi kita kalau hidup nggak ada tujuannya, yang terjadi apa? Kita nggak akan ngerti apa ya target, goal yang akan kita capai, dan kita nggak akan punya gambaran. Oh kita ini bakal jadi apa sih nantinya? Ya, jadi bukan hanya finansial aja, tapi dalam segala kehidupan kita harus punya tujuan ya. Jadi kita bukan cuma hidup untuk hanya menu-menuin bumi ya, ngabisin oksigen seperti itu ya kan, tapi kita harus punya, kita mau ngapain sih sebenarnya ya kan, kita tuh mau ngapain. Nah itu penting banget, karena kalau nggak punya itu kita nggak akan terarah ya. Kita bahkan akan seperti daun yang di aliran sungai yang kemana aja ikut aja seperti itu. Nah itu sangat sangat berbahaya buat hidup kita, menurut saya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke tujuan finansial, sebenarnya kita harus memiliki tujuan kita hidup ini ngapain gitu ya Om ya? Yes, Sebelum betul banget spesifik ya. Baru ya. kita misalnya udah tahu tujuan hidup kita seperti apa, kemudian habis itu kita tahu nih tujuan finansial kita seperti apa, baru masuk bagaimana cara menentukan tujuan finansial. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana, yaitu yang tadi berhubungan dengan tujuannya, cara menentukan tujuan finansial di awal bagi para pemula gitu. Soalnya kayak kadang, oke, saya punya tujuan hidup nih, tapi tujuan finansial itu maksudnya apa? Karena setahu saya finansial ya soal duit, 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 tapi ternyata finansial juga punya tujuan. Nah mungkin Om Ben bisa nih menjelaskan pada kita semua nih Om. Ya, jadi menurut saya apa ya, menentukan tujuan finansial itu simple sih, sebenarnya simple. Kita ini harus mengerti dulu ya keadaan keuangan kita bagaimana. Itu dulu. Itu poin pertama. Karena kalau kita nggak ngerti kondisi keuangan kita ya, kita nggak akan bisa apa ya menentukan tujuannya ke depan tuh bagaimana. Ya kan, kita harus kasarannya begini, kita harus mulai mengecek diri kita. Ya, kita punya keadaan keuangan itu bagaimana? Apakah kita keuangannya baik-baik saja, ya kan? Kita diberkati dengan banyak harta seperti itu, ataukah kita benar-benar harus struggling nih? Ya, kita harus berjuang ya untuk besok hidup aja. Ada kan ya? Ini mohon maaf, ada kan orang yang begitu ya, untuk hidup aja kita harus berjuang ya. Besok mau mikir makan apa bingung ya, bukan karena bingung karena pilihannya, tapi bingung karena keadaan ekonominya, keuangannya itu apa ya, menurut saya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Saya pernah di posisi itu ya, dulu saya pernah di posisi itu. Jadi dan saya dulu tidak punya kemampuan apa ya, tidak punya pengetahuan yang benar bagaimana saya mengelola keuangan saya. Jadi saya hanya bekerja, yang penting adalah saya kerja bagaimana saya dapat uang untuk besok makan. Itu yang saya tahu Oh, dulunya. Ya, jadi itu yang saya tahu dulu seperti itu. Dan bersyukur ya sekarang ada konten-konten yang mengajarin keuangan dan lain sebagainya ya. Nah, menurut saya untuk menentukan tujuan finansial buat teman-teman itu, yang pertama tadi kita harus mengevaluasi posisi keuangan kita tuh sekarang di mana. Yang tadi saya bilang, apakah kita berkekurangan, apakah kita cukup, ataukah kita berkelimpahan.
ya. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, kemudian juga kita harus ngerti kita ini dari kehidupan kita adalah kita tuh punya pendapatan berapa, ya kan? Kita tuh punya aset berapa. Kemudian kita punya nggak hutang, beban-beban hutang, ya kan? Jadi kita harus memahami semuanya. Kita tuh punya duit berapa sih? Kita punya aset berapa? Dan kemudian kita punya utang tuh berapa? Pengeluaran kita berapa? Ya kan? Kemudian pengeluaran bulanan juga berapa? Jadi ini penting banget. Kita harus nyaratin. Saya dulu juga nggak nyatet karena apa? Saya cuma berpikir ya tadi saya bilang, saya pokoknya gimana caranya saya dapat uang banyak supaya saya bisa makan enak atau supaya hidup saya lebih enak. Nah, cuman itu nggak cukup ternyata karena kita nggak punya perencanaan tadi, ya kan? Nggak punya perencanaan tadi. Kemudian kita harus yang tadi menentukan tujuan kita, tujuan jangka pendek, ya, menengah dan jangka panjang. Jadi benar-benar kita ini harus memiliki apa ya? Menurut saya menata keuangan kita, ya, menata keuangan kita, benar-benar ditata, ya. Jadi tujuan finansial kita tuh apa, ya kan? Tujuan jangka pendek itu misalnya seperti apa? Kita bayar cicilan, kita bayar hutang, ya itu tujuan jangka pendek kita, ya kan? Kemudian membangun dana darurat, kemudian menabung, ya kita mau staycation, mau healing, ya itu kita harus planning, ya. Kemudian kalau tujuan menengah itu bagaimana? Misal kita berfokus untuk misalnya mengupgrade diri kita mau beli motor atau kita mau beli mobil, ya kan? Atau mau DP rumah, ya. Nah, itu tujuan jangka menengah. Lalu yang jangka panjang contohnya bagaimana? Misal menyiapkan dana pensiun kita, ya kan? Kita tuh nanti mau pensiun mau model seperti apa, harus ada dananya. Kemudian mungkin kita mau berinvestasi, ya, mau mendapatkan apa ya kasarannya passive income. Ya, kita berinvestasi, ya kan, kita mulai beli properti, mulai beli macam-macam, ya. Itu jangka panjang. Ya, jadi kita harus tentuin dulu nih. Nah, setelah kita yang tadi pertama kita evaluasi, kemudian kita menentukan tujuan jangka panjang, pendek, menengah seperti itu. Kemudian kita harus memprioritaskan tujuan kita, ya. Pilih prioritasnya apa, ya kan? Jadi kalau kita udah punya banyak tujuan nih, ya, punya berbagai macam plan, kita mulai kerucutin yang harus kita capai dulu apa, seperti itu, ya kan? Yang paling krusial apa? Kalau buat saya dulu ketika saya memang hidupnya punya hutang, ya, saya akan berfokus, saya harus cepat-cepat menyelesaikan hutang saya ini dulu. Itu prioritas saya. Jadi teman-teman silakan, ya, diatur prioritasnya. Kemudian setelah itu teman-teman merencanakan anggarannya, ya kan, mulai dibudgeting semuanya, ya kan. Kemudian, ya kan, lalu teman-teman apa ya bisa melakukan kayak evaluasi bulanan, ya, evaluasi bulanan dari pemasukan pengeluaran. Jadi teman-teman bisa tahu nih, saya ini ternyata boros nih, ya, pengeluarannya boros di sini. Nah itu apa ya? Menurut saya langkah awal. Dan yang nggak kalah penting adalah kita harus punya komitmen, ya, kita harus punya komitmen, kita harus disiplin. Jadi itu menurut saya langkah-langkah awalnya seperti itu. Oh, jadi memang di awal kita harus memiliki tujuan finansial dulu nih teman-teman. Maksudnya jelas gitu tujuan finansialnya apa gitu. Terus kita harus tahu nih jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kurang lebih seperti itu ya Om Ben ya. Tapi kalau misalnya secara spesifiknya, oh kita tahu nih jangka pendek untuk apa, jangka menengah untuk apa, dan jangka panjang untuk apa. Seperti yang tadi Om Ben bilang atau mention. Tapi kalau misalnya kita breakdown lagi, kadang kita sedikit agak bingung gini. Oke, saya tahu nih tujuan saya apa, tapi untuk detailnya itu bagaimana cara memprioritaskan. Misalnya nih, sebagai contoh, misalnya tujuan menengah saya mau beli mobil. Nah, pada saat prakteknya, ini utang dulu, apa investasi untuk mobil dulu ya. Habis utang udah dibayar, misalnya utang dibayar, terus apalagi yang saya harus sisihkan. Mungkin Om Ben bisa cerita dari pengalaman Om Ben sendiri mengenai ya Om Ben mengelola keuangannya, kurang lebih seperti itu. Saya gini, ini pengalaman saya ya, bisa mungkin cocok atau bisa enggak seperti itu. Saya itu dulunya ya saya punya masa lalu saya itu terjerat hutang, ya kan. Saya punya hutang yang ya lumayan lah untuk bisa membuat saya stres ya setiap hari kan begitu kan, karena bisnis dan lain sebagainya. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana cara saya ini mengincrease pendapatan saya, ya, income saya, untuk apa? Prioritas pertama saya adalah saya menutup hutang saya dulu, ya kan, menutup hutang saya dulu. Nah, lalu
Dulu saya awalnya apakah saya punya mobil? Ya saya punya mobil, tapi mobilnya mobil city car, ya mobil yang murah-murah aja. Saya dulu punya Kia Picanto, ya saya dulu punya Kia Picanto mobil kecil seperti itu. Yang penting bisa untuk mobilitas, gak kena hujan ya, Ya. seperti itu. Kalau misalnya terpaksa ya yang dekat-dekat naik motor aja, ya kan naik motor seperti itu. Jadi saya menghemat pengeluaran saya semaksimalnya ya, sehemat mungkin kan begitu kan. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengalokasikan sejumlah besar dana untuk membayar hutang saya. Nah, kesalahan teman-teman biasanya kan begini, ya kan? Ini dari pengalaman saya ya. Kalau kita punya hutang dan kita ditekan nih misalnya, oh ada tagihan yang datang dengan segera. Oh, misalnya ya saya harus bayar sekian ya. Misalnya saya harus bayar 15 juta untuk cicilan rumah, cicilan apa dan lain sebagainya ya. Waduh, saya cuma punya uang 10. Yang biasanya dalam otak kita adalah bagaimana saya minjem dana 5 juta supaya bisa nutup 15 juta. Ya kan? Iya. Dari otak manusia mikirnya cuma instan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan solusi menurut saya. Itu hanya temporary aja. Karena apa? Dengan demikian bulan depan kalian akan ada tambahan hutang 5 juta. Iya. Saya dulunya juga seperti itu, ya. Saya dulunya saya butuh uang, ya saya lakukan adalah saya cari pinjaman. Minjem nih, ya. Minjem sana sini, ya kan? Tapi bersyukurnya pada waktu itu tidak ada yang meminjemin saya. Jadi bersyukurnya tidak ada yang mau pinjemin saya. Jadi yang ada adalah saya ketemu seseorang, ya. Dia bilang sama saya, sorry, saya nggak bisa pinjemin kamu duit. Tapi saya mau cerita masa lalu saya. Orang ini cukup sukses, ya. Tapi dia bilang uang saya ini ada di perusahaan. Saya tidak bisa sembarangan mengeluarkan uang. Dia cerita, saya tuh dulu susah. Bahkan orang ini cerita waktu dia mengandung, ya, dia datangin debt collector loh, dalam posisi hamil seperti itu, stres berat, ya. Tapi yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dia mikir bagaimana cara increase, meningkatkan pendapatan. Itu yang membuat saya mikir, benar juga ya. Saya harus mikir bagaimana caranya saya ini mendapatkan tambahan income, bukan dari hutang. Karena ketika kita berhutang, kita akan gali lubang dan tutup lubang. Dan tidak akan pernah selesai menurut saya. Itu dari pengalaman saya. Tapi kalau kita berfokusnya adalah bagaimana cara saya tiap hari ini bisa nambah income. Misal nih, ya, kita carilah tambahan lah, kita jual online shop, ya kan, atau apa just tip dan lain sebagainya lah, apapun juga, ya kan. Yang paling gampang kan jadi maklar kan, ya kan. Temen kita punya produk ini, kita bantu jualin, dapat income, dapat komisi dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya membuat saya berfokus bukan nyari hutang, tapi berfokus bagaimana saya mendapatkan tambahan keuangan. Dan itu ternyata mindset awal itu saya berpikir orang kan biasa begini kan, alah itu kan bullshit, ya kan, itu kan hanya teoritis. Yang ini gue butuh duit nih, besok datang debt collector loh ini. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ya teman-teman tahu nggak? Ini pengalaman saya pribadi. Ketika kita mindsetnya berubah ya, somehow tuh saya sangat percaya sekali ya. Ketika kita bekerja dengan motivasi yang benar, pikiran kita benar, tujuan kita benar, berkat datang. Ini nggak bohong sama sekali. Saya sangat tidak bohong sama sekali. Ketika saya berubah mindsetnya seperti itu, yang terjadi apa? Saya itu memacu otak saya bagaimana saya kreatif. Bagaimana saya mendapatkan duit tambahan. Bukan dari hutang. Ya kan? Tadi ada yang komen judi slot. Bukan dari judi slot juga. Jadi benar-benar duit yang benar, yang halal. Dan dari situ saya akhirnya menemukan, oh ternyata saya tuh punya potensi. Saya tuh punya potensi seperti ini. Dan akhirnya apa? Karena kita berfokus mengembangkan diri, akhirnya diri kita berkembang. Ya kan? Dari situ akhirnya saya bisa mendapatkan tambahan biaya, saya bisa bayar hutang. Saya bisa menemukan pekerjaan yang pas. Tapi apakah itu dalam jangka waktu singkat? No. Saya butuh 5 tahun waktu itu. Saya butuh 5 tahun. Dan ini saya mau cerita teman-teman. Mungkin teman nggak percaya ya. Tapi kalau teman-teman mungkin kenal saya dari lama dan teman-teman berasal dari kota saya di Semarang, teman-teman akan tahu masa lalu saya. Saya itu dulu sampai di level ya, ini saya kasih tahu nih. Saya sampai di level saya nggak berani nge-mall. Bukan karena nggak punya duit, tapi karena takut ketemu orang dan bisa ditagih hutang.